Perkenalkan, nama saya Ferdian Dwi Hermansyah dengan NBI 14623001114 dengan rekan sekelompok saya yaitu Ristio Ahmad Ramadhani 14623001178, Alifian Kurnia Absari dengan NBI 14623001175. Di sini kelompok saya akan menjelaskan tentang artikel rekomendasi diet dan nutrisi menggunakan sistem bakar. Yang pertama adalah pendahuluan. Latar belakang. Sistem rekomendasi diet dan nutrisi berbasis aturan dirancang untuk memberikan saran yang tepat dan personal kepada pengguna. Dengan menggunakan pendekatan berbasis aturan, sistem ini dapat mengidentifikasi kebutuhan nutrisi individu dan merekomendasikan diet yang sesuai. Misalnya, seorang yang ingin menurunkan berat badan akan mendapatkan rekomendasi yang berbeda dibandingkan dengan seseorang yang ingin meningkatkan massa otot. Selain itu, sistem ini juga dapat mempertimbangkan faktor-faktor seperti alergi makanan, untuk intoleransi, dan preferensi diet, vegan, vegetarian, dan lain-lain. Selanjutnya adalah tujuan. Menjelaskan pentingnya sistem rekomendasi diet dan nutrisi berbasis aturan, serta bagaimana sistem ini dapat diimplementasikan. Dengan sistem ini diharapkan pengguna dapat lebih mudah untuk merencanakan diet yang sehat dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, artikel ini juga akan membahas manfaat dari model yang diusulkan dan evaluasi terhadap implementasinya. Deskripsi sistem. Sistem rekomendasi diet dan nutrisi ini akan menggunakan kelas keputusan akhir yang mengidentifikasi jenis diet yang sesuai untuk pengguna, seperti diet rendah kalori, diet tinggi protein, atau diet seimbang. Proses pengambilan keputusan dalam sistem ini akan melibatkan beberapa aturan yang ditetapkan berdasarkan data pengguna. Misalnya, jika pengguna memiliki tujuan untuk menurunkan berat badan dan tidak memiliki alergi makanan, maka sistem akan merekomendasikan diet rendah kalori dengan proporsi makronutrien yang seimbang. Berikut adalah graf N atau OR dari rekomendasi diet menggunakan sistem bakar. Selanjutnya adalah daftar aturan yang dihasilkan dari N atau OR graph. Aturan pertama, jika tujuannya adalah pengelolaan berat dan tidak ada alergi makanan, maka rekomendasi dietnya adalah diet rendah kalori dengan CF-nya adalah COS 0,8 atau tinggi karena tidak ada alergi dan tujuan jelas. Aturan 2, jika tujuannya adalah pengelolaan berat dan ada alergi makanan, maka rekomendasi dietnya adalah konsultasi dengan ahli gizi. CF-nya adalah 0,6 atau sedang karena adanya alergi yang memerlukan perhatian lebih. Aturan 3, jika tujuannya adalah peningkatan massa otot dan dietnya adalah tinggi protein, maka rekomendasi dietnya adalah diet tinggi protein. CF-nya 0,9 atau sangat tinggi karena diet tinggi protein jelas mendukung tujuan ini. Aturan 4, jika tujuannya adalah peningkatan massa otot dan dietnya seimbang, maka rekomendasi dietnya adalah diet seimbang dengan CF 0,7 atau tinggi karena diet seimbang juga mendukung peningkatan massa otot meskipun tidak seefektif diet tinggi protein. Berikutnya adalah pengujian sistem. Di bawah ini adalah kode program. Berikutnya adalah fakta alergi. Mengidentifikasikan 3 jenis alergi yang mungkin dimiliki oleh pengguna, yaitu laktosa, kacang, dan seafood. Setiap fakta ini menyatakan bahwa ada kemungkinan seseorang bisa memiliki alergi terhadap salah satu dari 3 hal tersebut. Menghitung IMT atau indeks massa tubuh dilakukan dengan rumus standar, yaitu IMT sama dengan berat atau tinggi. Setiap aturan diet rekomendasi memberikan daftar saran diet umum yang disesuaikan dengan kondisi tersebut. Misalnya, untuk orang yang kekurangan berat badan dan tidak memiliki alergi, disarankan untuk mengonsumsi makanan berkalori tinggi dan protein yang baik. Rekomendasi diet berdasarkan jenis aktivitas.
memberikan rekomendasi diet lebih spesifik sesuai dengan status berat badan, alergi, dan tingkat aktivitas fisik, seperti jarang, sedang, rutin. Misalnya, jika seorang memiliki berat badan kurang, alergi terhadap seafood, dan berolahraga jarang, maka rekomendasi diet yang diberikan adalah diet keto. Diet keto rendah karbohidrat dan tinggi lemak. Untuk contoh kasusnya, satu, berat badan kurang, alergi tidak ada, olahraga jarang. Rekomendasi umum konsumsi makanan berkalori sehat seperti alpukat, kacang, dan susu full cream. Tambahkan protein dari telur, ayam, dan tahu. Pastikan asupan kalori lebih tinggi dari yang dibakar untuk menaikkan berat badan. Rekomendasi diet spesifik, diet keto, diet rendah karbohidrat, dan tinggi lemak untuk kondisi ketosis. Berat berat badan kurang, alergi seafood, olahraga sedang. Rekomendasi umum, konsumsi makanan berkalori sehat seperti alpukat, kacang, dan susu nabati. Tambahkan protein dari telur, ayam, dan tahu. Hindari makanan laut untuk menghindari reaksi alergi. Rekomendasi diet spesifik, diet protein tinggi, meningkatkan protein dari tahu, tempe, dan kacang untuk masa otot. Berat bad 3. Berat badan kurang, alergi laktosa, olahraga rutin. Rekomendasi umum, konsumsi alpukat, kacang, dan susu nabati. Tambahkan protein dari telur, ayam, dan tahu. Perbanyak konsumsi makanan yang kaya protein dan rendah laktosa. Rekomendasi diet spesifik, diet Mediterranean, fokus pada buah-buahan, sayuran, biji-bijian, ikan, dan minyak zaitun untuk kesehatan jantung. 4. Berat badan lebih, alergi tidak ada, olahraga jarang. Rekomendasi umum, fokus pada diet rendah kalori seperti salad dan dengan dada ayam. Hindari makanan tinggi gula, lemak, dan garam. Olahraga rutin minimal 30 menit sehari untuk menurunkan berat badan. Rekomendasi diet spesifik, diet rendah karbohidrat. Diet rendah karbohidrat untuk menurunkan berat badan dengan meningkatkan asupan protein dan lemak sehat. 5. Berat badan lebih, alergi seafood, olahraga jarang. Rekomendasi umum seperti fokus pada diet rendah kalori seperti salad dengan dada ayam. Hindari makanan tinggi gula, lemak, dan garam. Hindari makanan laut untuk menghindari reaksi alergi. Rekomendasi diet spesifik, diet rendah karbohidrat. Diet rendah karbohidrat untuk menurunkan berat badan dengan meningkatkan asupan protein dan lemak sehat. Lanjutannya nomor 6, berat badan lebih, alergi seafood, olahraga sedang. Rekomendasi umumnya fokus pada diet rendah kalori seperti salad dengan dada ayam, hindari makanan tinggi gula, lemak, dan garam, hindari makanan laut untuk menghindari reaksi alergi. Rekomendasi diet spesifik adalah diet sehat. Penjelasan diet seimbang dengan peningkatan asupan buah, sayur, dan protein dari sumber rendah lemak seperti ikan dan ayam. Nomor 7, berat badan lebih, alergi laktosa, olahraga sedang. Rekomendasi umum, fokus pada diet rendah kalori seperti salad dengan dada ayam, hindari makanan tinggi gula, lemak, dan garam, hindari produk berbasis susu, dan perbanyak konsumsi makanan rendah laktosa. Rekomendasi diet spesifik adalah diet sehat. Penjelasannya, diet seimbang dengan peningkatan asupan buah, sayur, dan protein dari sumber rendah lemak seperti ikan dan ayam. Yang nomor 8, berat badan lebih, alergi kacang, olahraga rutin. Rekomendasi umumnya fokus pada diet rendah kalori seperti salad dengan dada ayam, hindari makanan tinggi gula, lemak, dan garam, hindari kacang dan produk turunannya untuk menghindari reaksi alergi. Rekomendasi diet spesifiknya diet sehat. Penjelasan,
Diet seimbang dengan peningkatan asupan buah, sayur, dan protein dari sumber rendah lemak seperti ikan dan ayam. Yang nomor 9, berat badan kurang, alergi kacang, olahraga rutin. Rekomendasi umumnya, konsumsi makanan berkalori sehat seperti alpukat, ikan, dan susu full cream, tambahkan protein dari telur, ayam, dan tahu, hindari kacang dan produk turunannya, fokus pada sumber protein lain. Rekomendasi diet spesifiknya, diet Mediterranean. Penjelasan fokus pada buah-buahan, sayuran, biji-bijian, ikan, dan minyak zaitun untuk kesehatan jantung. Nomor 10, berat badan lebih, alergi tidak ada, olahraga jarang. Rekomendasi umumnya fokus pada diet rendah kalori seperti salad dengan dada ayam, hindari makanan tinggi gula, lemak, dan garam. Olahraga rutin minimal 30 menit sehari untuk menurunkan berat badan. Rekomendasi diet spesifiknya adalah diet rendah karbohidrat. Penjelasannya, diet rendah karbohidrat untuk menurunkan berat badan dengan meningkatkan asupan protein dan lemak sehat. Berikutnya adalah tabel dari nilai CF-nya. Seperti nomor 1, kurang. Nah, maksudnya berat badannya itu kurang, olahraganya tidak ada, olahraganya jarang, terus mendapatkan rekomendasi diet, yaitu diet keto. Ia akan mendapatkan nilai CF, yaitu 0,8. Yang kedua, berat badannya itu kurang, alerginya seafood, olahraganya sedang, dan mendapatkan rekomendasi diet, yaitu diet protein tinggi. Ia akan mendapatkan nilai CF 0,7. Yang nomor 3, berat badannya kurang, alerginya laktosa, olahraganya rutin, ia akan mendapatkan diet rekomendasi diet Mediterranean dengan nilai CF 0,9. Nomor 4, berat badannya lebih, alerginya tidak ada, olahraganya jarang, maka ia akan mendapatkan rekomendasi diet rendah kalori dengan nilai CF 0,8. Berikut penjelasan dari nilai CF. Lihat gitu. Nilai CF-nya itu 0,8. Rekomendasi ini didasarkan pada premis bahwa individu dengan berat badan kurang dan tidak memiliki alergi dapat diuntungkan dari diet rendah karbohidrat. CF yang tinggi menunjukkan kepercayaan yang kuat terhadap rekomendasi ini. Yang kedua, diet protein tinggi dengan nilai CF-nya 0,7. Rekomendasi ini diberikan kepada individu dengan berat badan kurang yang memiliki alergi terhadap seafood. Meskipun CF-nya lebih rendah dibandingkan dengan diet keto, masih menunjukkan tingkat kepastian yang baik. Nomor 3, diet Mediterranean dengan nilai CF 0,9. Rekomendasi ini untuk individu dengan berat badan kurang dan alergi laktosa, serta berolahraga rutin. CF yang sangat tinggi menunjukkan bahwa sistem sangat yakin bahwa diet ini akan bermanfaat. Dan nomor 4 dari tabel yang di atas adalah diet rendah kalori dengan nilai CF 0,8. Rekomendasi ini untuk individu dengan berat badan lebih dan tidak memiliki alergi. CF yang tinggi menunjukkan bahwa sistem percaya bahwa diet ini akan membantu dalam pengelolaan berat badan. Jadi, setiap rekomendasi dihasilkan melalui kombinasi fakta, berat badan, alergi, olahraga, dan aturan yang sesuai seperti sistem pakar yang di atas. Sistem interferensi menunjukkan dia terbaik berdasarkan hubungan antara kondisi individu dan hasil yang diberikan. Penutup, dari hasil laporan kelompok kami mendapatkan kesimpulan bahwa sistem pakar untuk rekomendasi diet dan nutrisi menawarkan solusi yang efektif dalam membantu individu mengelola pola makan yang sesuai dengan kebutuhan kesehatan mereka dengan mengintegrasikan pengetahuan ahli gizi ke dalam teknologi berbasis kecerdasan buatan. Sistem ini mampu memberikan saran yang lebih personal dan akurat. Selain itu, kemudahan akses dan kemampuan untuk mempertimbangkan berbagai faktor seperti kondisi kesehatan, preferensi makanan, dan gaya hidup menjadikan sistem ini sebagai alat yang berharga untuk meningkatkan kualitas hidup. Namun, penting untuk diingat bahwa meskipun sistem pakar memberikan rekomendasi yang berguna, konsultasi langsung dengan ahli gizi tetap diperlukan untuk analisis yang lebih mendalam, terutama bagi individu dengan kondisi kesehatan yang kompleks. Dengan memanfaatkan teknologi secara bijak, kita dapat mengambil langkah lebih dekat menuju pola hidup yang sehat yang berkelanjutan. Itu berikut adalah daftar pustakanya.
Oke, itu tadi adalah hasil presentasi dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.